Shalom anak-anak hebat, apa kabarnya? Bapak doakan selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bahkan jika ada yang sakit di antara kalian, Bapak doakan kiranya disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tetap semangat sekalipun belajar dari rumah. Anak-anak hebat, kita belajar pelajaran 9 dengan materi Tuhan selamatkanlah kami. Bacaan Alkitab kita terambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Dan terbukti saat ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk belajar. Berkati kami dengan kepintaran supaya kami memahami pelajaran hari ini. Pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak hebat, mari kita memulai pelajaran kita. Sekarang bayangkanlah kamu sedang berada di atas kapal laut. Kamu sedang berlibur menuju sebuah pulau yang indah menggunakan kapal tersebut. Bayangkanlah kapal yang kamu tumpangi sedang berada di tengah laut dan jauh dari daratan. Menjelang malam, tiba-tiba angin bertiup kencang, diikuti dengan gelombang yang besar, sehingga kapal menjadi oleng. Angin bertiup makin keras, disusul dengan ombak yang menghantam kapal yang sedang membawamu di dalamnya. Ombak mengamuk terus dan angin tambah bertiup kencang menghantam kapal. Nakoda kapal tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkanlah air mulai masuk ke dalam kapal dan kapal hampir tenggelam. Kapal terus diombang-ambingkan oleh ombak. Kapal hampir tenggelam dan ombak terus mengamuk. Nah, anak-anak hebat, sebagai tugas awal, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Setelah kamu membayangkan peristiwa tadi, bagaimana perasaanmu ketika membayangkan kapal hampir tenggelam? Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dapat kamu lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu? Ya, silahkan kerjakan di buku tugasnya. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Mari siapkan Alkitabnya, karena kita akan membaca Alkitab dan mendalami cerita Alkitab. Mari kita membuka Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ayat 35 kita mulai. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepada." Anak-anak hebat, mari kita mendalami cerita Alkitab yang baru saja kita baca. Suatu hari, Yesus berbicara kepada orang banyak di tepi danau Galilea. Ia menceritakan kepada mereka banyak kisah tentang kerajaan Allah. Lalu orang banyak itu pulang, dan Yesus merasa letih. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Mari kita mendayung ke seberang danau." Danau Galilea terletak 230 meter di bawah permukaan laut. Danau ini dikelilingi oleh bukit-bukit. Angin selalu bertiup ke daerah-daerah di sekitar danau,
sehingga kadang-kadang menyebabkan badai yang cukup hebat. Para murid naik ke perahu kecil bersama Yesus. Mereka mengambil dayung, lalu mulai mengayuh. Yesus berbaring lalu ia tertidur. Namun tidak lama kemudian, ketika mereka berada di tengah danau, angin mulai bertiup. Makin lama tiupannya makin kencang. Ombak besar mulai menyembur ke dalam perahu. Perahu itu diombang-ambingkan ombak. Badai mengamuk hebat sekali. Para murid ketakutan. Mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Mereka menghabiskan hidupnya dengan memancing di danau yang besar ini. Namun, ketika badai menerjang, mereka juga diliputi rasa takut dan panik. Perahu itu hampir penuh dengan air, dan mereka tidak dapat mendayung lagi. Tetapi Yesus tertidur lelap. Murid-murid berkata satu sama lain, "Tidak lama lagi perahu ini akan penuh dengan air. Kita semua akan tenggelam." Akhirnya dengan berat hati mereka membangunkan Yesus. Kata mereka kepada Yesus, "Tuhan, selamatkanlah kami. Kita semua akan tenggelam. Lihatlah badai itu." Yesus membuka matanya. Ia melihat ombak besar. Ia mendengar angin menderu. Yesus bertanya kepada murid-murid, "Mengapa kamu takut?" Yesus tidak takut. Ia berdiri di perahu itu. Angin bertiup kencang dan ombak mengguncang perahu itu. Tapi Yesus tetap berdiri. Yesus memandang ombak yang mengamuk itu. Kemudian ia memerintahkan angin berhenti bertiup. Dan ia memerintahkan ombak untuk diam. Seketika angin pun segera berhenti bertiup dan ombak berhenti mengamuk. Danau itu menjadi tenang sekali. Murid-murid saling berpandangan. Mereka berbisik satu sama lain, "Yesus sungguh hebat. Angin mematuhinya, dan air di danau pun taat kepadanya." Baiklah anak-anak hebat, tiba saatnya kalian mengerjakan kembali tugas berikut ini. Nomor 1. Hal apa yang paling berkesan bagimu setelah membaca, mendengarkan cerita di atas? Mengapa kesan itu muncul? Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan murid-murid Yesus ketakutan? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Yesus meredakan angin ribut? Ya, silakan kerjakan tugasnya dan kirimkan bersama tugas yang di awal tadi. Baiklah anak-anak hebat, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami boleh belajar bagaimana Yesus sanggup menolong dan menyelamatkan. Untuk itu, kami selalu berharap bahwa Tuhan menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap jaga kesehatan, patuhi perintah orang tua, taat dan setia, beribadah kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab, dan berdoa. Shalom.